Halo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Wora. Garuda Japan. Di sini langsung dari Tokyo. Pertandingan saya lagi latihan, ini kelas saya. Mereka lagi berenang, ini kelas pagi saya dewasa. Itu Tokyo Tower. Ya. Kita akan membahas pemecatan atau penukaran coach Sintayong, oke? Langsung dari Tokyo, dari tempat kerja saya. Seperti saya ngomongin, saya seorang pelatih di sini. Ini kelas saya. Saya seorang pelatih renang, jadi saya tahu apa berikutnya. Alright, kita kembali lagi tentang masalah ini ya. Saya bicara sebagai kapasitas sebagai seorang pelatih. Ini background kita, ini di kantor saya ini, lihat. Di belakang saya Tokyo Tower itu, ya. Di sana Roppongi Hill, ini kantor saya, tempat saya bekerja. Saya bicara sebagai seorang pelatih di sini. Masalah pemecatan STY itu sebagai fans Garuda sepak bola di Jepang, saya pribadi, dan sebagai seorang pelatih itu saya akan memberikan personal opinion ya. Saya tidak representing satu komunitas, ini hanya pendapat pribadi saja. Jadi menurut saya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang supporter dan pelatih sendiri, saya tidak akan banyak mengkritisi. Saya beri cerita sedikit. Di setiap tahun, setiap season, saya sebagai pelatih itu selalu ada perubahan, selalu ada tuntutan sebagai seorang pelatih profesional. Nggak ada zona aman. Apalagi saya bertanggung jawab, saya punya 60-an mungkin murid saya di sini dari berbagai negara, bukan Jepang saja. Ini klub tempat saya bekerja, tempat orang kaya, ekspat kaya-kaya ya. Ya, kelas-kelas American Ambassador, begitu, businessman. Jadi tuntutan mereka tinggi di sini. Kita dievaluasi setiap season, setiap 6 bulan sekali kita bikin report, laporan pertanggungjawaban kita kerja. Sebagai seorang pelatih atau atlet hampir sama, kita selalu dituntut sempurna. Kemenangan hari ini itu nggak cukup mengcover selamanya kita, selagi kita sebagai seorang pelatih atau sebagai seorang atlet. Kamu harus jadi juara terus, harus menang terus, harus bagus terus. Itu udah tuntutan profesi, ya. Oh nggak bisa, kalau menang dipuja, kalau kalah dicaci, kalau kita jadi atlet. Atau target kita cuman nomor 2, target kita cuman, nggak boleh. Nanti saya perhatikan anak-anak saya di sini, anak-anak saya sendiri dan murid-murid saya ini, target mereka di mana? Target mereka Olimpiade. Nggak ada target mereka cuman, kalau di Indonesia cuman PON aja jadilah. Nggak. Target itu di setiap olahraga kalau mau jadi baik dan bagus harus target tertinggi, yaitu kalau renang ya Olimpiade target mereka. Jadi kita bisa push standar kita tinggi jadinya. Jadi saya nggak ngomongin coach Sintayong jelek atau gimana ya. Dia setelah berhasil membuat pondasi, merubah mindset sepak bola Indonesia yang dulu pakai pemain-pemain senior yang katanya sendiri itu malas-malasan, disuruh latihan keras dikit ngambek. Hasilnya itu dengan Jepang, Vietnam aja kita dihajar ketar-ketir. Nah, masuknya Sintayong, dia rubah semuanya mindset itu. Dia pecat semua itu pemain-pemain mental senior, mental inlander begitu, mental malas, bukan mental atlet. Dia ganti dengan pemain muda yang bisa ngikutin dia. Orang pemain-pemain Eropa aja ngos-ngosan sendiri. Ngaku kan, Tom Haye aja ngaku. Itu sisi baiknya. Kita harus ingat sisi baiknya aja, nggak perlu sisi buruknya. Nggak ada yang sempurna. Sisi buruknya itu ini, dia nggak dapat gelar memang
Tapi dia berhasil membuat pondasi yang bagus buat sepak bola Indonesia. Tapi ingat, itu nggak cukup. Sebagai seorang pelatih, dia akan selalu dituntut untuk yang terbaik, dituntut untuk jadi juara, dituntut untuk lepas masuk Piala Dunia. Itu hal wajar sebagai seorang pelatih, apalagi gajinya mahal, pelatih nasional. Saya juga dituntut begitu sama orang tua di sini. Nggak pernah saya aman sebagai seorang pelatih. Nggak ada zona aman sebagai seorang pelatih atau atlet apa aja itu. Jadi saya yakin Erick Thohir dia profesional, orangnya lama di dunia olahraga, di bisnis olahraga. Dia punya pertimbangan cukup. Yakin sajalah. Kita sebagai supporter doakan yang terbaik. Terima kasih ke Coach STY, nggak usah beropini, nggak usah bikin isu-isu, bikin berita-berita hoak. Itu pesan saya ya. Saya berbicara sebagai supporter timnas di Jepang, juga sebagai seorang kapasitas saya sebagai seorang pelatih. Buat Coach Sintayong, cegah hangguk malcokum bisayo, ya kamsahamnida. That's it. Kamsahamnida. Thank you so much. Alright, itu saja yang bisa ucapkan dengan pelatih saya. Terima kasih. All the best untuk berikutnya. Dan selamat datang di pelatih yang baru. Pelatih yang baru bukan enak itu. Kan standarnya sudah tinggi, STY sudah bawa sampai segitu. Kalau dia sempat aja, coba lihat nanti kalau dia di pertandingan pertama aja udah hasilnya jelek, umpamanya ngadapin Australia, kalau bisa menang bagus, kalau hasil jelek itu tekanan ke dia akan sangat besar sekali. Dia harus tahu itu ya, pelatih pengganti STY ini. Dan saya yakin Erick Thohir juga orang profesional, dia punya niat baik untuk timnas Indonesia. Dia sudah punya target khusus. Dia orang bisnis juga, bukan olahraga. Di dalam dunia bisnis, di dalam dunia olahraga ini semuanya profesional. Kita nggak melibatkan emosi di sini. Ya, sebagai saya melatih murid. Walaupun saya mungkin nggak suka orang tuanya, nggak suka ada sesuatu yang nggak saya suka dari murid itu, keluarga atau gimana ya, tapi murid itu bagus. Saya akan taruh dia sebagai leader di swimming team. Saya akan mengesampingkan emosional saya. Itulah yang dilakukan Erick Thohir. Oke? Erick Thohir itu profesional. Saya yakin ada niat baik. Dia sudah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan di dalam dunia profesional itu hal yang sangat biasa. Kadang kita bagus sebagai coach itu nggak cukup kadang. Kita dituntut sempurna. Sebagai atlet juga jangan komplain. Orang supporter marah-marah, jangan kecil hati. Penampilan kita nggak bagus, kita dikritik, kecil hati, ngambek, nggak bisa. Kita atlet, kita memilih jalur sebagai atlet. Sebagai pelatih, risikonya itu kita dituntut jadi sempurna selalu di setiap pertandingan. Nggak cukup menang sekali aja, ya. Itulah dunia kejamnya dunia, bukan kejam ya, itu tanggung jawab sebagai profesional di dunia olahraga dan kepelatihan. Karena kita yang pilih, kan nggak ada yang suruh kita jadi pelatih, jadi pemain bola. Kita yang pilih, berarti kita tahu risikonya. Jadi nggak usah banyak berpolemik, nggak usah sentimental, nggak usah. Ya, itulah dunia profesional. Walaupun kerjamu bagus, kadang itu nggak cukup. Karena setiap hari orang tua, fans, penggemar sepak bola itu ekspektasinya makin tinggi. Ya, kita dituntut makin tinggi juga. Begitu saja ya. Langsung dari Tokyo, lihat ini. Mau lihat Tokyo Tower. Ini saya di lantai 5 di kantor saya. Lihat bawah itu. Itu. Terima kasih, subscribe, bikin semangat aja. Saya bukan makan di YouTube ya, saya hanya berbagi ilmu saja. Itulah berbagi kepelatihan, karena saya mengupload banyak. Waktu anak saya latihan di akademi Barcelona atau di
klub sekolah dia untuk berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Kerjaan saya yang pertama ya saya sebagai pelatih di sini. Kasih gaji saya lebih dari cukup. Ya kurang lebih lah pilot-pilot Garuda Indonesia itu. Oke, begitu saja. Thank you for watching. I do appreciate your time. Hit subscribe, share. We do appreciate that. Bye bye. While swimming, start with the streamline first, under the water. All right, we gonna go on 0-0. On 10, get ready. Ready, 5,